Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Wah, lengkap salam saya pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini saya tidak mau membahas tentang Hot Wheels, hobi saya, atau mungkin masalah-masalah pribadi saya yang sedang saya alami. Tapi pada malam hari ini saya ingin membahas satu masalah yang menjadi bulan-bulanan beberapa saat lalu, tepatnya di bulan Mei, yaitu kasus kematian adik saya, Trio Fauqi Firdaus, yang satu hari meninggal setelah disuntik vaksin AstraZeneca. Kenapa akhirnya saya buat video ini di YouTube channel saya? Karena selama ini saya diam, rekan-rekan media mungkin hanya 1-2 rekan media yang mempertanyakan kembali, dan seakan-akan masalah ini hilang tanpa arah, tanpa jejak, dimana terlihat memang sengaja untuk dihilangkan gitu loh. Saya berani bicara seperti ini memang membutuhkan mental yang sangat-sangat kuat gitu loh. Karena memang saya memiliki masalah pribadi, dan mungkin hal ini juga berbahaya untuk diri saya gitu loh, karena kaitannya dengan program vaksinasi pemerintah. Tapi saya rasa saya harus angkat bicara. Kenapa? Adik saya diautopsi pada tanggal 24 Mei 2021. Yang dimana sebelum diautopsi kami dijelaskan oleh pihak RSCM, pihak-pihak terkait, bahwa memang akan ada tingkat kesulitan dalam pelaksanaan autopsi dikarenakan jenazah sudah dimakamkan itu lebih dari 2 hari, maka hasil autopsi mungkin tidak akan tegak. Oke, akhirnya dengan segala macam perundingan, kami pihak keluarga, saya mewakili keluarga dan ibu saya pada waktu itu, akhirnya menyetujui dilaksanakannya autopsi. Tepat pada tanggal 24 Mei diangkat jenazah adik saya dari liang kuburnya. Diangkat untuk diautopsi. Terjadi histeris dari ibu saya yang harus berbesar hati untuk merelakan jenazah anaknya diangkat, dibelah, dan diambil beberapa irisan organ untuk diteliti. Karena apa? Demi kepentingan masyarakat umum. Kami terus menunggu, di mana kami dijanjikan bahwa hasil otopsi akan keluar 1-2 minggu. Dan pihak Komnas KIPI pun bukan hanya bicara pada kami, pada rekan-rekan media semua. Mereka berbicara bahwa hasil otopsi akan keluar 1-2 minggu. Oke, pihak keluarga dengan sabar menunggu, menanti, karena ingin kejelasan. Yang kami inginkan itu kejelasan. Karena apa? Jika memang benar karena vaksin, tolong akui. Namun jika tidak, karena apa? Dan pemicunya apa? Beberapa kali kesempatan saya diinterview oleh media, ditanyakan oleh rekan-rekan media, saya selalu berargumen yang sama, bahwa metode screening dari penyuntikan vaksin itu sangat lemah. Setiap peserta hanya dibacakan kuesioner yang berisi iya atau tidak, iya atau tidak, iya atau tidak, tanpa melalui pemeriksaan yang mendalam, seperti semisal simpelnya adalah cek darah, medical check up lah simpelnya. Dan saya rasa setiap peserta vaksin tidak akan mengetahui kondisi dia sedang sakit apa saat itu, karena yang dirasakan memang sedang sehat bugar, sehat walafiat, 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir tidak mengalami sakit-sakit keras. Untuk hal itu, para peserta vaksin saya yakin tidak akan mengetahui kondisi apa yang mereka sedang derita. Lantas hal ini nantinya akan dijadikan alasan mungkin oleh pihak penyelenggara vaksin, bahwa sakitnya penyakit bawaan, atau yang paling parah lagi mungkin si almarhum Trio ini ternyata OTG, orang tanpa gejala, dia COVID.
Bagaimana seseorang yang COVID bisa disuntik? Pertanyaannya seperti itu yang ada di benak saya. Oh, karena dia OTG, kita nggak tahu. Oh, kalau berarti pada saat itu trio OTG, harusnya pemerintah punya data di mana setiap peserta yang berkerumun dengan trio pada saat itu harusnya diisolasi mandiri dan dinyatakan COVID. Mungkin seperti itu. Atau ini malah membuat apa ya, di benak saya jadi kalian membuka dengan sendirinya gitu bahwa screening kalian lemah. Bahkan orang yang COVID pun kalian tidak bisa jaring gitu. Oke, semisal nanti akan ada argumen, oh trio ini sakit paru-paru. Oh, sejak kapan? Sedangkan katanya sudah dilakukan investigasi rekam medis dan tidak ditemukan riwayat penyakit kronis pada almarhum. Jadi sebenarnya yang ditunggu dari hasil otopsi ini apa? Itu yang ada di dalam benak saya. Oke, batch AstraZeneca sempat diberhentikan yang disuntikan terhadap almarhum adik saya trio. Dianalisa hanya membutuhkan waktu 1 minggu dan dinyatakan bahwa lulus uji coba. Setelah itu dinyatakan bahwa AstraZeneca aman digunakan. Sedangkan sebelumnya beberapa dokter ahli berpendapat bahwa AstraZeneca diperuntukkan untuk masyarakat berumur 30 tahun ke atas, sedangkan adik saya 22 tahun. Dari situ saja saya sudah berpikir, kok bisa ya? Akhirnya keluar di hasil uji coba AstraZeneca dinyatakan lulus, tidak terkontaminasi. Namun hasil otopsi diundur-undur. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, sekarang tepat 1 bulan lebih 7 hari. Ada apa sebenarnya? Itu yang ada di benak saya. Permainan seperti apa yang sedang dia jalankan gitu loh. Saya mewakili beberapa orang yang mungkin tidak berani bersuara tentang meninggalnya keluarga mereka akibat AstraZeneca. Ada. Saya punya bukti konkret bahwa saya dapat berita rekanan kerja teman saya, suaminya meninggal akibat AstraZeneca. Saya tidak pernah menyampaikan hal ini ke rekan media karena dia tidak memberi izin. Jelas dan waktunya sangat persis dengan adik saya. Hampir kurang dari 1 hari. Kurang dari 24 jam. Di mana? Di wilayah Jakarta Barat. Ada buktinya? Ada, tentu. Saya punya buktinya, tapi saya tidak mempunyai wewenang untuk menyebar itu karena mereka tidak memberi izin. Terus apalagi alasannya? Oh, ditanya, berarti kamu tidak mendukung program vaksin? Saya sangat mendukung dari awal program vaksin. Keluarga sangat mendukung. Tapi atas kejadian ini kami akan berkata, kami tidak akan menggunakan AstraZeneca. Di mana bentuk tanggung jawab pemerintah? Di mana? Apa? Apa yang sedang kalian kerjakan? Kenapa hasil otopsi begitu lama? Apa sih yang ditutupi? Tolong dijawab pertanyaan saya sebagai rakyat. Sebagai seorang kakak yang kehilangan adiknya. Tolong jawab pertanyaan ibu saya yang merelakan anaknya diangkat jenazahnya, diangkat, dibelah, diambil, diiris organ-organnya untuk diteliti. Tapi kenapa kalian terus menutupinya dan selalu berkata belum ada hasil? Apa sebenarnya yang dikerjakan? Tolong, kami memohon, kami hanya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan adik kami. Tolong, saya memohon kepada kalian yang berwenang, tolong, agar hati ini ikhlas dan lebih